Shalom, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih. Kita jumpa lagi di Dora, Doa di Udara, edisi Kamis 8 Agustus 2024. Mari kita menenangkan batin kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib, kami memiliki hidup baru karena kasih-Mu. Dalam menjalani hidup baru ini, gerakkanlah kami dengan kasih, supaya membangun dunia yang penuh damai. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan dalam Roma 15, dan yang menjadi natsnya ada di ayat 1 dan 2. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Berbagai setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hatinya. Ibu Bapak, Saudari-saudara, kita sebagai manusia tentu mengakui bahwa kita punya kelemahan. Kita punya kekurangan. Dan kenyataan itu mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini kita perlu bantuan orang lain. Kita itu sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Gak ada orang yang mampu hidup sendiri tanpa pertolongan dari sesamanya. Kesediaan menolong itu muncul dari kehendak yang tidak mementingkan kesenangan diri pribadi. Rasul Paulus mengingatkan untuk memperhatikan kesulitan orang lain, agar kita mau dan dapat menolongnya, bukan untuk kepentingan kita, tetapi dikatakan untuk membangunnya, untuk membangun kehidupannya. Jadi ketika kita memberikan pertolongan, bukan menurut kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan orang yang ditolong, supaya hidupnya kemudian bisa kembali bermakna. Tentu nasihat Rasul Paulus ini menjadi sangat relevan di dunia kita saat ini, yang katanya dunia modern. Tetapi kita patut mengakui bahwa budaya kapitalisme membuat kita itu hidup dalam suasana yang penuh persaingan. Kita saling berkompetisi satu sama lain, sehingga manusia saling memangsa sesamanya, dan kepedulian mulai terkikis oleh egoisme. Ibu Bapak, Saudari-saudara, sebagai umat beriman, kita perlu kembali kepada Alkitab, tidak hanya pada nasihat Rasul Paulus, tetapi terlebih lagi pada teladan Tuhan Yesus Kristus. Yesus rela berkorban demi kita, demi umat manusia. Mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar kesenangan pribadi, melainkan mulai menumbuhkan kepedulian
agar kita kemudian bisa hidup saling menolong. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Selamat menolong agar kasih Tuhan dibagikan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepekaan untuk tumbuh kepedulian kami ketika kami memperhatikan sesama kami, ketika kami melihat mereka yang butuh pertolongan, dan kami didorong untuk bersedia menolong mereka. Tolonglah ya Bapa, agar kami dapat membangun kehidupan yang penuh dengan solidaritas, supaya kehidupan bersama menjadi lebih baik. Di sepanjang hari ini Tuhan, dalam aktivitas-aktivitas yang kami kerjakan, tolonglah kami untuk tidak hanya mengejar keinginan kami pribadi, tetapi tolong kami untuk juga mau memperhatikan keberadaan orang lain dan mau mengulurkan pertolongan bagi mereka yang membutuhkannya. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan pula kami sepanjang hari ini dari tindakan yang berdosa di hadapan-Mu. Kami mau serahkan hari kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.